Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, puji syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan berwajahah dalam majelis yang insya Allah penuh berkah. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada idola kita yang mana pada malam hari ini kita rayakan hari kelahirannya. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat bukan hanya di hari kiamat, akan tetapi di dunia dan di akhirat juga. Ketiga kalinya izinkan saya bertanya, apakah manusia bisa terbang? Tidak, bukan itu. Ada yang pernah jatuh cinta? Tidak pernah. Masa? Oh, nggak jujur. Masa usia kalian nggak pernah jatuh cinta sih? Apa itu? Nah, saya yakin kalian sudah pernah jatuh cinta atau bahkan sekarang sudah jatuh cinta. Butterfly era. Jatuh cinta itu asik ya. Ketika kita sudah jatuh cinta, kita itu selalu ingin berada di sekitar orang yang kita cintai. Betul tidak? Iya. Kalau kita tanpa dia, waktu itu terasa berjalan begitu lamban. 1 menit rasanya seperti 1 hari. 1 hari tanpa dia rasanya seperti 1 minggu. 1 minggu tanpa dia rasanya seperti 7 kali 24 jam. Lama. Benar kan? Iya. Cinta. Ketika kita jatuh cinta, menimbulkan rasa ingin memiliki. Lalu apa yang kita lakukan? Confess, nyatakan, tembak. Dan untuk menembak ini juga tergantung dari gadget dan juga kreativitas. Kalau yang tanpa model biasanya cuma pakai kata-kata. Will you be mine? Kalau pakai bahasa Jawa, Dek, orang jadi mantune ibuku. Itu tutorial mencari kakak ipar. Kalau yang suka di Jepangan, biasanya nembaknya malam hari, sambil lihat ke atas. Lihat deh, bundanya cantik ya. Beras, tinggal kira di sini. Padahal kan nggak ada apa-apa. Jadinya nggak nyampe ya. Yang paham kayaknya malah kok. Terus ketika kita sudah confess, kemungkinannya ada 2, diterima dan ditolak. Pertanyaan selanjutnya, sudah pernah ditolak? Sudah. Ada yang sudah, mas? Ada yang belum pernah ditolak karena nggak berani nembak. Kayak sini Mbak, pernah menolak? Belum juga. Belum pernah menolak karena yang ditolak nggak berani nembak. Sama aja. Iya, Umi belum pernah ditembak. Tapi kalau Nengelnya beda, Umi. Nengelnya itu punya apa ya namanya ya? Slogan. Nengelnya itu Jovisa adalah jalan ninjaku. Jomblo fisabilillah. Masya Allah. Nah itu Nengelnya. Nah kalau kita ditolak, itu perasaannya sakit sekali. Seperti Indonesia gelap, hari mau kiamat, langit mau runtuh, betul tidak? Nggak tahu. Kalau ada yang bilang tidak, berarti cintanya belum terlalu dalam. Tapi kalau kita ditolak itu wajar, itu lumrah.
bercitra, siapalah kita yang manusia biasa. Jangankan kita, Rasulullah saja manusia yang paling mulia, paling indah akhlaknya, paling sempurna agamanya, apalagi paling tampak rupawan, apalagi ya, semua kelebihan itu ada pada Rasulullah. Rasulullah yang paling mulia saja pernah ditolak cintanya, bukan hanya sekali, tapi 2 kali, dan oleh perempuan yang sama. Ada yang tahu siapa nama perempuan yang pernah menolak Rasulullah? Siapa ya? Tak tulis Mas Bunda, aku gak lali. Namanya Fatimah binti Abi Thalib. Beliau adalah saudari dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Iya, beliau adalah sepupu Rasulullah dan merupakan cinta pertama dari Rasulullah. Ketika Rasulullah meminang beliau, Abi Thalib menolaknya. Kenapa? Apakah Abi Thalib tidak ingin memiliki menantu seperti Rasulullah? Tidak. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan Rasulullah menjadi menantunya. Lalu apakah Fatimah itu tidak mencintai Rasulullah? Fatimah itu sangat mencintai Rasulullah. Fatimah, oh iya, saya tipe ya. Oh, kalau Fatimah itu surat. Namanya Fatimah. Dia sangat mencintai Rasulullah. Akan tetapi pada zaman dahulu, bukan MNC-nya, di Arab itu ada kebiasaan. Mereka menikahkan putra putri mereka demi kepentingan politik. Jadi Fatimah merelakan cintanya untuk menyelamatkan kaumnya, dan di akhirnya menikah dengan Hubairah dari Bani Makhzum. Tak tulis lagi. Singkat kata, Fatimah atau yang dikenal dengan Ummu Hani, karena anaknya yang pertama bernama Hani, menikah dengan Hubairah dan memiliki 4 orang putra. Lalu setelah itu terjadi peristiwa Fathu Makkah. Nah, saat itu orang-orang kafir yang tidak mau menerima Islam, mereka pergi dari Mekah, atau istilahnya kabur aja dulu. Iya. Tapi berbeda dengan Fatimah. Fatimah itu bersedia menerima agama Islam. Dia menerima Allah sebagai Tuhannya. Dia menerima Rasulullah sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbedaan akidah secara syariat pun, hubungan suami istri antara Fatimah dan Hubairah akhirnya putus, mereka bercerai, dan Fatimah pun menyandang status sebagai janda. Saat itulah Rasulullah kembali datang kepada Fatimah untuk meminangnya. Apa jawab Fatimah? Nah, ini buat mbak-mbak ini. Catatan, tata cara menolak laki-laki terhormat dengan elegan. Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, di dunia ini tidak ada yang lebih aku cintai daripada dirimu. Aku mencintaimu lebih dari apapun yang aku miliki, bahkan penglihatanmu, bahkan pendengaranku. Akan tetapi ya Rasulullah, menjadi istrimu itu tugas yang sangat berat. Sementara aku masih punya anak-anak kecil yang harus aku rawat. Aku takut jika aku menerima lamaranmu, ketika aku melayanimu, aku akan mengabaikan anak-anakku. Begitu pula jika aku menerima lamaranmu dan aku merawat anak-anakku, aku akan mengabaikanmu, tidak memenuhi kewajibanku sebagai istrimu." Dan begitulah cara Fatimah menolak lamaran Rasulullah. Itu juga catatan buat mas-mas. Kalau sudah ada yang memberikan alasan panjang kali lebar kali tinggi, itu artinya dia tidak mau. Sudah, nggak usah dikejar. Tapi kalau nembaknya baru 1 kali dan lagi nggak apa-apa, biar bisa ditolak 2 kali seperti Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan betapa besar cinta
sudah menjadi janda dengan beberapa anaknya, Rasulullah tetap menerima Fatimah meskipun akhirnya ditolak. Tidak berlebihan jika ada yang bilang bahwa cinta pertama itu tidak terlupakan. Bahkan terkadang ada yang tidak bisa move on. Dia masih meratapi kegagalan cinta pertamanya, sementara cinta pertamanya sudah bahagia dengan cinta yang lainnya. Alhamdulillah, kasihan. Ya, begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Kamakola Cupakai. Enggak tahu Cupakai. Ya Allah, perasaan kita seumuran kok jadinya nggak nyambung ya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Apabila ada yang lebih, silahkan disimpan untuk kenang-kenangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.